Ya pemirsa, sekarang kita sudah tersambung dengan seorang pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, ada Profesor Suparji Ahmad. Halo, selamat pagi Pak Suparji, Profesor. Pagi Mas Pram, sehat gue? Alhamdulillah sehat. Gimana sehat Pak Suparji? Alhamdulillah sehat Mas. Pak Suparji, ini 12 saksi secara perdana dihadapkan langsung dengan Barada Eliezer. Nih, Anda melihat persidangan perdana di hari ini akan seperti apa nanti jalannya? Ya, persidangan ini akan sangat menarik ya, mengingat adanya keterangan dari para saksi yang secara umum adalah punya hubungan keluarga. Melalui keterangan para saksi nanti diharapkan membantu membuat terang benderangnya perkara ini. Saksi diharapkan menyampaikan apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang didengar secara langsung. Dalam konteks hukum pembuktian bahwa saksi memiliki kedudukan yang sangat strategis, yang sangat penting dalam konteks KUHP pasal 184. Mengingat kedudukan yang sangat penting tadi itu, maka diharapkan pada persidangan nanti para saksi dapat dengan bebas, tanpa tekanan, tanpa paksaan, tanpa ketakutan untuk menyampaikan apa yang sebenarnya. Dengan demikian nanti betul-betul akan membuka tentang peristiwa pembunuhan berencana tadi itu. Meskipun kalau kita lihat komposisi dari 12 saksi itu yang saya katakan di awal tadi, punya hubungan keluarga dan kemudian ada penasihat hukumnya, tidak tahu secara langsung tentang apa yang terjadi pada saat pembunuhan, atau kemudian tidak tahu apa yang terjadi di peristiwa Magelang. Sementara yang akan diungkap dalam konteks kasus ini adalah bagaimana pembunuhan berencana itu terjadi. Demikian, tentunya jaksa punya pertimbangan ketika menghadirkan para saksi ini, karena memang para saksi inilah yang nanti akan diharapkan membantu kepada jaksa yang dibebani untuk membuktikan dakwaannya. Tetapi sekali lagi, kalau kita lihat bahwa para saksi ini tidak tahu persis, ya pada umumnya tidak tahu persis apa yang terjadi di saat pembunuhan berencana. Karena ya ada di beda tempat kan, tapi mungkin akan dicari tahu tentang bagaimana Joshua kesehariannya dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Oke, Profesor ini kalau dari Anda bilang tadi posisinya strategis. Kalau dari kacamata hukum acara pidana, posisi keterangan saksi ini berada di mana sih? Di atas kah, di bawah kah? Apakah paling atas? Atau bahkan paling atas? Ya, dalam konteks KUHP, saksi paling atas ya, saksi surat ya, kemudian ahli petunjuk, baru kemudian keterangan terdakwa. Nah, di dalam konteks Undang-Undang ITE, kemudian ada alat bukti elektronik. Jadi ini yang menarik adalah kedudukannya yang sangat strategis tadi itu. Ya. Tetapi pada sisi yang lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa berapapun saksi, 1.000 saksi, 100 saksi, atau 2 saksi, itu hanya satu alat bukti. Ya. Kedudukannya hanya satu alat bukti. Dan kemudian yang kedua adalah bahwa konteks kualitas saksi tadi itu tentunya tidak hanya sekedar bagaimana jumlahnya, tetapi tentunya adalah bagaimana kualitasnya. Dalam menilai alat bukti itu harus diperhatikan antara kualitas dan kuantitas. Untuk menetapkan menjadi tersangka minimal 2 alat bukti. Tetapi 2 alat bukti tadi itu harus bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain. Demikian pula keterangan saksi dengan keterangan saksi yang lainnya itu tentunya diharapkan bersesuaian. Maksud saya akan memiliki nilai pembuktian jika bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Nah, disinilah nanti akan diuji, akan dites, ada nggak keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan, saling tumpang tindih, atau kemudian bersesuaian. Nanti hakim yang akan menilai. Jadi disinilah arti penting seorang saksi
dalam konteks mencari kebenaran material, kebenaran yang sebenar-benarnya dalam konteks hukum pidana gitu. Oke, baik Profesor, artinya apakah ini dengan 12 saksi yang dihadirkan di Pengadilan Negeri pada pagi hari ini, apakah sudah masuk ranah persidangan pembuktian atau belum? Namun dijawabnya sesaat lagi Profesor, kita tahan sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News.